Malam ini, mari kita merenungkan tentang proses pertobatan dan pembaharuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai umat Kristiani, mari renungkan bagaimana setiap langkah dalam perjalanan rohani kita membawa kita lebih dekat kepadanya. Proses pertobatan dan pembaharuan melangkah menuju kebenaran ilahi. Malam ini, kita akan merenungkan tentang proses pertobatan dan pembaharuan dalam konteks iman Kristen. Proses ini adalah perjalanan rohani yang mendalam, mengajak kita untuk menyelami dan memahami kekuatan pembaharuan yang berasal dari pertobatan di dalam hati. Pertobatan adalah panggilan rohani yang mendasar bagi setiap orang percaya. Dalam Injil Matius 4 ayat 17, Yesus mulai pelayanannya dengan menyerukan, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Pertobatan bukan hanya tindakan mengakui dosa, tetapi juga langkah pertama menuju perubahan hati yang mendalam dan pembaharuan spiritual yang dibawa oleh Roh Kudus. Pertama-tama, kita perlu menyadari kebutuhan akan pertobatan. Rasul Paulus, dalam surat Roma 3 ayat 23, mengajarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati dan keinginan untuk berbalik dari hidup yang terpisah dari kehendak Tuhan. Proses pertobatan dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosa kita dan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, pertobatan mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam surat Yohanes 1 ayat 9, kita diberikan janji bahwa, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah, yang setia dan adil, akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa adalah langkah yang penting dalam proses pertobatan, karena itu merupakan langkah tulus untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan juga melibatkan perubahan hati yang mendalam. Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus menyatakan, "Sebab jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Pembaharuan hati ini tidak hanya terbatas pada tindakan lahiriah, tetapi melibatkan perubahan sikap, nilai, dan orientasi hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Melibatkan diri dalam proses pertobatan juga berarti bersedia menempuh jalan keselamatan dan hidup yang benar di dalam Kristus. Yesus, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, menyatakan, "Oh, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Pertobatan membawa kita untuk hidup sesuai dengan jalan yang Dia tunjukkan. Pembaharuan yang dihasilkan dari proses pertobatan melibatkan peran kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus menyerukan, "Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis atas nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Roh Kudus adalah agen pembaharuan yang memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus. Proses pertobatan dan pembaharuan juga memerlukan keberlanjutan dalam hidup rohani. Dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, Paulus berdoa agar Allah damai sejahtera menyucikan kamu sepenuhnya, dan roh, jiwa, dan tubuh kamu dipelihara dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, yang memanggil kamu adalah setia, Ia akan melakukannya. Ini menggambarkan bahwa pertobatan bukan hanya keputusan satu kali, tetapi suatu perjalanan yang terus-menerus menuju kesempurnaan rohani. Melalui proses pertobatan dan pembaharuan, kita mengalami perubahan yang mendalam dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi lebih peka terhadap kehendak-Nya, lebih rendah hati dalam pelayanan kepada sesama, dan lebih mendalam dalam pengalaman kehadiran-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersyukur atas anugerah pertobatan dan pembaharuan yang diberikan-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa tumbuh dan berkembang dalam iman, menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus di dunia ini. Hai Mary, mari kita bertukar pikiran malam ini. Ya, tentu setuju. Sudah banyak perubahan dalam hidup saya belakangan ini, dan saya sedang merenung tentang proses pertobatan dan pembaharuan. Menarik. Apa yang membuatmu berpikir tentang itu? Seiring berjalannya waktu, saya menyadari ada banyak aspek dalam hidup saya yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. Mungkin ini saatnya saya berpikir serius tentang pertobatan. Itu hebat. Saya juga pernah merasakannya. Pertobatan memang memicu perubahan yang cukup signifikan dalam hidup. Apa yang membuatmu tertarik pada proses ini? Beberapa pengalaman hidup membuat saya merasa perlu untuk memperdalam hubungan saya dengan Tuhan. Saya merindukan ketenangan dan kebahagiaan yang hanya dapat ditemukan melalui proses pertobatan dan pembaharuan. Saya mengerti. Pertobatan memang memunculkan rasa haus akan kebenaran dan kehidupan yang lebih bermakna.
Apakah kamu merasa sulit untuk memulai proses pertobatan? Ya, sejujurnya saya kadang-kadang merasa takut dan ragu-ragu. Tapi, teman-teman saya yang telah menjalani proses serupa memberikan dukungan dan berbagi pengalaman mereka yang membuat saya lebih yakin. Begitu juga dengan saya dulu. Dukungan sosial sangat penting dalam proses pertobatan. Bagaimana kamu memulai? Apa langkah pertama yang kamu ambil? Langkah pertama saya adalah merenung dan berdoa. Saya ingin memahami dosa-dosa saya dan meminta bimbingan Tuhan. Selain itu, membaca firman Tuhan juga membantu saya melihat arah yang jelas. Itu langkah yang baik. Firman Tuhan memang menjadi panduan yang kokoh. Bagaimana perasaanmu setelah memulai proses pertobatan? Awalnya, rasanya agak sulit dan penuh tantangan. Tetapi, seiring waktu, saya merasakan kedamaian dan sukacita yang saya tidak temui sebelumnya. Pembaharuan hati saya membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saya senang mendengarnya. Pertobatan memang memberikan kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apakah kamu mengalami hambatan atau godaan selama proses ini? Tentu saja, ada saat-saat di mana godaan datang, dan saya merasa lemah. Namun, dukungan dari teman-teman dan terus berpegang pada doa membantu saya mengatasi hambatan-hambatan itu. Saya rasa kita semua mengalami hal yang sama. Proses pertobatan dan pembaharuan adalah perjalanan yang tidak selalu mulus, tetapi setiap tantangan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah ada hal yang ingin kamu bagikan kepada mereka yang juga mempertimbangkan pertobatan? Saya ingin mengatakan kepada mereka yang merasa ragu-ragu untuk memulai, bahwa proses pertobatan adalah perjalanan yang penuh berkat. Jangan takut untuk mencari bantuan, berdoa, dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Ada kebahagiaan yang menanti di akhir perjalanan ini. Kata-katamu sangat menginspirasi. Saya yakin banyak orang yang dapat belajar dari pengalamanmu. Bagaimana kita bisa saling mendukung dalam perjalanan pertobatan kita? Kita bisa terus berbicara dan berbagi pengalaman. Saling mendoakan, membaca firman Tuhan bersama, dan mendukung satu sama lain di saat sulit. Proses pertobatan adalah perjalanan bersama, dan kita saling memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu benar. Saling mendukung dan memotivasi adalah kunci. Semoga perjalanan pertobatanmu terus dipenuhi dengan kebenaran dan damai sejahtera. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika kamu membutuhkannya. Terima kasih. Saya juga berdoa semoga perjalanan pertobatanmu penuh berkat. Mari kita saling mendoakan dan menjalani perjalanan ini dengan sukacita. Baiklah Mary, kita akhiri perbincangan kita malam ini dengan doa bersama. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dalam penutup renungan ini, kami bersyukur atas anugerah pertobatan dan pembaharuan yang Engkau berikan. Bimbinglah kami setiap langkah dalam proses ini, semoga hati kami senantiasa bersih dan dekat denganmu. Kiranya setiap usaha kami mencerminkan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pribadi yang merenungi proses ini, agar mereka menemukan damai dan sukacita dalam perubahan yang Engkau berikan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Yakinlah proses pertobatan dan pembaharuan akan membimbing kita menuju hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan kasih dan kebenarannya. Selamat malam dalam damai Kristus.